Di video kali ini kita akan menambahkan data atau melakukan insert ke dalam tabel pegawai. Tabel yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Oke, kita akan menambahkan data di dalam PHP MyAdmin ini. Namun sebelum kita melakukan penambahan data atau melakukan insert, kita akan kenalan dulu sedikit terkait fungsi-fungsi yang ada di dalam PHP MyAdmin ini. Jadi seperti yang kita sudah tahu sebelumnya bahwa di sini ada menu di bagian atas, yang mana menu ini sesuai dengan kategorinya masing-masing. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa kalau kita pencet home, di sini menunya adalah terkait dengan operasi PHP atau operasi MySQL database kita. Lalu jika kita klik database-nya, maka menu yang ada di sini adalah terkait dengan operasi database yang kita pilih atau di sini database kepegawaian. Dan kalau misalnya kita klik pegawai di sini, oke, nah di sini barulah yang muncul adalah operasi yang terkait dengan tabel yang kita pilih atau di sini adalah tabel pegawai. Nah, jadi di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan tabel pegawai ini. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi yang sebelumnya kita sudah pernah coba menu yang pertama ini yaitu structure. Oke, untuk menambahkan struktur atau mengkonfigurasikan struktur dari tabelnya. Lalu tadi juga sudah kita coba di browse ya, browse ini untuk menampilkan datanya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan data ini kita akan melakukan penambahan data di dalam menu insert. Oke, jadi sebelumnya kita akan coba menambahkan data di dalam menggunakan dua cara gitu ya. Yang pertama adalah menggunakan menu insert di sini. Oke, nah di sini sudah ada form yang bisa kita gunakan. Form ini sebetulnya dinamis, jadi sesuai dengan field-field apa saja yang ada dalam tabel pegawai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada ID, nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain, yang sebelumnya sudah kita tambahkan field-nya di dalam struktur pegawai seperti itu. Jadi di sini form-nya sudah muncul secara otomatis. Oke, nah di sini ada form-formnya yang bisa langsung kita isikan saja. Untuk bagian function di sini kita bisa lewatkan saja, kita akan fokus ke dalam form yang ada di dalam kolom values ini. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu sebetulnya di sini ada kolom ID ya. Cuma karena kita sebelumnya menggunakan ID sebagai auto increment, maka kita hanya cukup mengosongkan saja kolom ID ini dan nanti di dalam hasilnya ID ini akan ditambahkan secara otomatis atau melakukan auto increment seperti itu. Nah, jadi di sini kita kosongkan saja. Kita mulai dari penambahan nama. Oke, kita isikan John Doe seperti itu. Jenis kelamin laki-laki, alamat misalnya di Kampung Rambutan, nomor 23. Baik, Jakarta Timur. Jakarta Timur kan ya bener ya? Oke. Nah, ini sudah. Nah, di sini perlu teman-teman lihat ya bahwa alamat ini dia kolomnya besar sekali karena sebelumnya kita melakukan setting terhadap field alamat ini menggunakan tipe teks yang mana teks itu bisa berisi panjang seperti itu. Jadi di dalam formnya pun di sini disediakan kolom yang besar atau teks area seperti ini. Oke, dan jenis kelamin karena sebelumnya kita punya limit yaitu varchar 10, maka di sini kolomnya pun pendek ya. Jadi form-form yang ada di sini semuanya dinamis menyesuaikan dengan tipe datanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke tempat lahir. Misalnya di sini Jakarta, lalu tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di sini karena kita menggunakan tipe date, kita bisa lihat di sini bahwa kebetulan saya menggunakan Google Chrome dan browser Google Chrome ini support dengan date picker atau mungkin browser yang lain juga harusnya bisa sih untuk PHP MyAdmin menggunakan date picker. Jadi karena kita menggunakan uh, tipe date untuk tanggal lahir, di sini ada date pickernya. Oke, yang bisa kita gunakan. Nah, kita bisa klik saja dan di sini muncul date picker dari PHP MyAdmin. Oke, kita pilih saja ya. Misalnya tahun 2000 lah. 2000 tanggal 15 Mei. Kita asal saja ya. Asal saja, oke.
Selanjutnya nomor seluler 081234567890. Asal saja. Oke, nah di sini, teman-teman perhatikan tadi sebelumnya, checkbox null ini, menyala, tapi ketika kita isikan, checkbox ini menjadi mati seperti itu, karena ini adalah isinya null. Jadi kalau kita kosongkan, ini tuh, eee, kita bisa mengisikan ini dengan null, seperti itu. Tapi kalau kita isi, dia otomatis mati karena, sudah pasti sudah pasti bahwa ini bukan, null isinya, seperti karena ada isinya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya status perkawinan sebelum kawin. Oke, kita cek sedikit ya datanya. Oke, sudah terisi semua datanya kecuali yang, ID sini. Kalau sudah semuanya terisi dan kita sudah yakin, kita bisa klik go di sini. Go. Nah, di sini, ada keterangan, checklist berwarna hijau. Di sini keterangannya adalah one row inserted. Nah, jadi di sini menandakan bahwa operasi yang kita lakukan tadi itu berhasil, di sini ada checklist dengan hasil yaitu satu data yang berhasil ditambahkan. Karena tadi memang kita akan, ingin menambahkan satu data dan di sini, sesuai ekspektasi. Data yang ditambahkan adalah satu data. Oke, mari kita lihat hasilnya di browse. Apakah sudah sesuai, nama Jondo, jenis kelamin laki-laki, oke, tanggal lahir sudah sesuai ya, nomor seluler, oke, semuanya sudah sesuai ya. Oke, dan teman-teman perlu lihat juga di sini bahwa ID di sini tertambahkan secara otomatis ya. Di sini menjadi satu. Padahal tadi kita tidak menginputkan satu di dalam ID, tapi karena kita set sebagai auto increment dan ini adalah data pertama kita, maka di sini datanya eh, ID ini ditambahkan secara otomatis oleh MySQL menjadi data yang pertama dan yang isinya adalah satu seperti itu. Oke, sudah sesuai. Kita akan masuk ke dalam cara yang kedua, yaitu menggunakan SQL. Nah, kita akan masuk ke menu SQL di sini. Oke, SQL ini apa? Jadi SQL itu kepanjangan singkatan dari Structure Query Language. Mungkin mudahnya kita bisa bilang bahwa ini adalah bahasa pemrograman dari MySQL gitu. Meskipun memang bukan bahasa pemrograman, tapi supaya lebih mudah untuk dipahami bahwa ini katakanlah ini adalah bahasa pemrograman dari MySQL. Seperti itu. Yang mana kita akan menuliskan sintaks-sintaks MySQL di dalam box ini, yaitu sintaksnya SQL, Structure Query Language. Oke, nah di sini kita bisa menuliskan uh, sintaks yang ingin atau query yang ingin kita jalankan di dalam tabel pegawai ini. Nah, karena kita akan melakukan insert, maka query yang akan kita tuliskan yaitu insert into pegawai ya, jelas. Pegawai, misalnya apa, misalnya ID, nama, dan lain-lain, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar di kelas sebelumnya bahwa untuk menambahkan data kita menggunakan query yang seperti ini. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman, aduh bingung nih, bukan bingung, males nih ngetiknya terlalu panjang insert into-nya. Nah, di sini sebetulnya PHP sudah menyediakan beberapa template. Nah, teman-teman bisa lihat di tombol-tombol yang di bawah ini. Ini adalah tombol untuk menampilkan template seperti itu. Kita bisa menampilkan query select, query insert, update, delete, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, karena kita akan melakukan query insert, kita akan menggunakan template insert. Kita klik insert, maka di sini query-nya akan tertambahkan secara otomatis, yaitu query insert. Seperti itu. Tinggal kita ubah-ubah saja isinya. Oke, kita tambahkan titik koma di sini. Oke, nah sudah ada query-nya, kita tinggal isikan saja sesuai mungkin yang pernah teman-teman pelajari terkait SQL. Oke, untuk ID ini karena kita akan menggunakan auto increment, kita akan kosongkan saja. Nah, kita hapus dalam definisi definisi insert-nya supaya nanti tidak ditambahkan data ID-nya dan di sininya pun value pertama kita hapus. Oke. Nah, ini untuk namanya kita isi dengan misalnya Doraemon. Doraemon, jenis kelaminnya adalah Doraemon tuh
laki-laki lah ya, laki-laki atau perempuan. Oke, alamatnya katakanlah di, eee, kampung Tokyo, nomor 1 Jepang, kayak gitu. Lalu tempat lahirnya adalah misalnya Tokyo, Tokyo. Lalu tanggal lahirnya, nah, untuk tanggal lahirnya kita isikan dengan format, YYYY, yaitu year dengan 4 digit, lalu, MM, bulan dengan 2 digit, dan DD, yaitu hari dengan 2 digit. Jadi kalau misalnya kita ingin menuliskan 1993 atau tahun 93, maka tuliskan dengan lengkap, YYY-nya adalah, 1993. MM-nya misalnya bulan apa, misalnya bulan Juni, yaitu 06, tambahkan 0 di depannya karena ini 2 digit. Lalu tanggal 10 misalnya seperti itu. Oke. Nah, sudah terisi tanggal lahir, lalu nomor selulernya kita coba kosongkan ya. Karena nomor seluler itu sebelumnya kita sudah set sebagai nullable, yaitu atau bisa null isinya, nomor seluler, maka kita coba untuk tidak diisikan ya, nomor seluler. Kita hapus dari sini, hapus, dan value 7 juga kita hapus. Oke, terakhir kita akan mengisikan status perkawinan. Doraemon belum kawin lah ya. Doraemon tidak kawin. Oke, kita review sedikit. Apakah sudah sesuai nama Doraemon, jenis kelamin, oke, alamat, tempat tanggal lahir, status perkawinan. Oke. Jika sudah sesuai dan dirasa sudah yakin, kita langsung klik tombol Go yang ada di sini. Jadi tombol Go ini adalah untuk mengeksekusi query yang sudah kita tuliskan. Kita klik saja langsung. Oke, nah di sini pun sudah tertulis ya, one row inserted, artinya satu data. Kita berhasil menambahkan satu data, bukan 2 data, bukan 3 data, atau bahkan bukan 0 data ya. Jadi sesuai ekspektasi, yaitu satu data. Oke, nah kita browse lagi. Oke, sudah sesuai. Dari mulai ID-nya pun sudah bertambah ya. Jadi ID-nya terisi 2, lalu nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Nomor seluler, nah di sini kita bisa lihat datanya nomor seluler ini 0. Jadi kalau datanya 0 itu di sini ada tulisannya 0, miring dan warnanya sedikit abu-abu. Sedangkan kalau kosong itu dia bukan 0 sepertinya, tapi kosong saja seperti itu. Nah, ini untuk menandakan bahwa ini isinya 0 seperti itu. Oke, mungkin sudah saja sampai sini insert data kita. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan update pegawai. Sampai ketemu di